Yerusalem. Namanya saja membangkitkan kekaguman dan penghormatan. Kota yang terukir dalam sejarah dan terpatri di hati jutaan orang. Ini bukan sekadar lokasi geografis, tetapi simbol, wadah keyakinan, dan bukti kekuatan iman yang abadi. Selama ribuan tahun, Yerusalem telah berdiri sebagai mercusuar, menarik para peziarah, penakluk, dan pemimpi ke jalan-jalannya yang kuno. Yerusalem adalah kota dengan makna religius yang sangat besar, suci bagi tiga agama besar dunia: Yahudi, Kristen, dan Islam. Sejarahnya adalah permadani rumit yang dijalin dengan benang-benang keyakinan, konflik, dan pengabdian yang tak tergoyahkan. Memahami Yerusalem berarti memulai perjalanan menembus waktu, menelusuri jejak para nabi dan raja, dan menyaksikan kekuatan abadi keyakinan manusia. Ini adalah kota di mana masa lalu selalu hadir, di mana bebatuan kuno membisikkan kisah-kisah tentang kerajaan yang hilang dan peradaban yang terlahir kembali. Yerusalem mengundang kita untuk menjelajahi kedalamannya yang tersembunyi, mengungkap misterinya, dan menemukan warisan abadi yang terus membentuk dunia kita. Kisah Yerusalem dimulai pada zaman kuno, diselimuti kabut waktu. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa sebuah permukiman telah ada di wilayah ini sejak milenium keempat SM. Namun, selama periode Kanaan sekitar tahun 1200 SM, Yerusalem mulai muncul sebagai tempat yang penting. Dikenal sebagai Yebus, kota itu diperintah oleh orang Yebus, suku Kanaan. Alkitab menceritakan kisah Raja Daud yang menaklukkan Yebus dan menjadikannya ibu kotanya pada abad ke-10 SM. Putra Daud, Salomo, semakin meningkatkan status Yerusalem dengan membangun Bait Suci pertama, sebuah bangunan megah yang menampung tabut perjanjian, peti suci yang berisi 10 perintah Tuhan. Bait Suci pertama menjadi pusat spiritual kerajaan Israel, tempat ziarah dan pengorbanan. Selama periode inilah Yerusalem benar-benar mulai berkembang sebagai pusat keagamaan dan politik. Nasibnya terkait dengan nasib orang-orang Yahudi. Makna religius Yerusalem melampaui batas-batas agama manapun. Bagi orang Yahudi, kota ini tetap menjadi ibu kota abadi, kota Daud, dan situs Bait Suci pertama dan kedua. Tembok barat, sisa-sisa tembok penahan Bait Suci kedua, berdiri sebagai simbol pedih ketahanan Yahudi dan tempat doa yang khusyuk. Bagi umat Kristen, Yerusalem adalah kota suci, latar untuk hari-hari terakhir Yesus, penyaliban dan kebangkitan. Gereja Makam Suci, yang diyakini meliputi tempat penyaliban dan makam Yesus, adalah salah satu tempat suci Kristen yang paling suci. Setiap tahun, ribuan peziarah dari seluruh dunia menelusuri kembali langkah kaki Yesus di sepanjang Via Dolorosa, jalan yang diyakini telah diambilnya menuju penyalibannya. Islam juga menjunjung tinggi Yerusalem. Kota ini dianggap sebagai kota tersuci ketiga setelah Mekkah dan Madinah. Menurut tradisi Islam, Nabi Muhammad naik ke surga dari tempat yang sekarang ditempati oleh kubah batu. Tempat suci berkubah emas yang gah yang selesai dibangun pada tahun 691 M. Masjid Al-Aqsa yang berdekatan dengan kubah batu juga sangat penting bagi umat Islam. Sepanjang sejarahnya yang panjang, Yerusalem telah ditaklukkan, dihancurkan, dan dibangun kembali berkali-kali. Setiap kerajaan yang berkuasa telah meninggalkan jejaknya pada arsitektur, budaya, dan identitas kota. Setelah kehancuran Bait Suci kedua oleh Romawi pada tahun 70 M, Yerusalem berada di bawah kekuasaan berbagai kerajaan, termasuk Bizantium, Persia, Muslim, Tentara Salib, Mamluk, dan Ottoman. Tentara Salib yang didorong oleh semangat keagamaan merebut Yerusalem pada tahun 1999 M dan mendirikan kerajaan Latin. Namun pemerintahan mereka berumur pendek. Pada tahun 1997, pemimpin Muslim Kurdi Saladin merebut kembali kota itu, mengantarkan periode toleransi relatif bagi orang Yahudi dan Kristen. Kekaisaran Ottoman menaklukkan Yerusalem pada tahun 1915 dan memerintah selama berabad-abad, meninggalkan warisan berupa masjid, air mancur, dan benteng. Di bawah pemerintahan Ottoman, Yerusalem mengalami periode perdamaian dan stabilitas relatif, menarik para peziarah dan pedagang dari seluruh wilayah. Bagian 5. Permadani budaya. Sejarah Yerusalem yang kaya dan signifikansi religiusnya telah menjadikannya pusat peleburan budaya. Kota ini adalah rumah bagi beragam penduduk, termasuk Yahudi, Muslim, Kristen, Armenia, dan lainnya. Setiap komunitas berkontribusi pada permadani bahasa, tradisi, dan masakan kota yang semarak. Berjalan melalui gang-gang kota tua yang ramai, orang akan menemukan simfoni pemandangan, suara, dan aroma.
Udara dipenuhi dengan aroma rempah-rempah dari pasar Arab, nyanyian doa Ibrani yang ritmis dari tembok barat, dan panggilan sholat yang merdu dari menara masjid. Keragaman budaya ini tercermin dalam masakan Yerusalem, perpaduan cita rasa Timur Tengah. Dari humus dan falafel hingga knafe dan baklava, kota ini menawarkan perjalanan kuliner untuk indera. Bagian 6. Tembok Yerusalem. Mengelilingi kota tua Yerusalem adalah tembok kota kuno, bukti masa lalu kota yang bergejolak. Pertama kali dibangun oleh Raja Salomo, tembok tersebut telah dihancurkan dan dibangun kembali berkali-kali sepanjang sejarah. Tembok saat ini yang diselesaikan oleh Sultan Ottoman Sulaiman yang agung pada abad ke-16, membentang sekitar 4 km dan diselingi oleh 8 gerbang, masing-masing dengan kisahnya sendiri untuk diceritakan. Gerbang Damaskus, dengan fasadnya yang mengesankan, dulunya merupakan pintu masuk utama ke kota dari utara. Gerbang Jaffa menghadap ke barat menuju Laut Mediterania, berfungsi sebagai titik masuk bagi para peziarah yang datang dari Eropa. Gerbang Emas yang disegel sejak tahun 1941 memiliki makna religius yang khusus, diyakini oleh sebagian orang sebagai gerbang tempat Mesias akan memasuki Yerusalem. Berjalan di sepanjang benteng tembok kota tua menawarkan pemandangan Yerusalem yang menakjubkan, dari Bukit Zaitun di timur hingga kota modern yang terbentang di luar tembok. Tembok-tembok tersebut berfungsi sebagai pengingat konstan akan warisan abadi kota dan generasi-generasi yang tak terhitung jumlahnya yang telah berjalan di jalan-jalannya sebelum kita. Bagian 7. Yerusalem modern. Saat ini Yerusalem adalah kota metropolis modern, kota kontras di mana kuno dan modern hidup berdampingan dalam pelukan yang rumit. Di luar tembok kota tua, kota modern yang ramai telah muncul dengan gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan, dan pusat budaya. Yerusalem adalah rumah bagi universitas, museum, dan lembaga penelitian terkenal, menjadikannya pusat pembelajaran dan inovasi. Kota ini terus menjadi tujuan ziarah utama, menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia setiap tahun. Turis berbondong-bondong ke Yerusalem untuk menjelajahi situs-situs bersejarah dan religiusnya, untuk merasakan budayanya yang unik, dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kota yang kompleks dan menarik ini. Terlepas dari fasilitas modernnya, Yerusalem tetaplah kota yang berakar kuat pada masa lalunya. Gema sejarah bergema melalui jalan-jalan kunonya, mengingat kira-kira berbagai kota dimensi, kompleksitas manusia, dan hal yang detail terpenuhi. Bagian 8. Kota yang terpecah. Terlepas dari keindahan dan signifikansinya, Yerusalem tetaplah kota yang terpecah. Konflik Israel-Palestina yang telah berkecamuk selama beberapa dekade memberikan bayangan panjang atas kota. Setelah Perang 6 Hari tahun 1967, Israel menduduki Yerusalem Timur, termasuk kota tua, dan kemudian mencaploknya dalam sebuah langkah yang sebagian besar tidak diakui oleh komunitas internasional. Status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam konflik Israel-Palestina. Kedua belah pihak mengklaim kota sebagai ibu kota mereka, dan masa depannya masih belum pasti. Konflik yang sedang berlangsung telah menyebabkan kekerasan, perpecahan, dan ketidakpercayaan, sehingga sulit untuk menemukan solusi abadi yang memuaskan semua pihak. Perpecahan Yerusalem adalah pengingat nyata akan kerugian manusia akibat konflik dan kebutuhan mendesak akan perdamaian dan rekonsiliasi. Menemukan cara untuk berbagi kota suci ini secara adil dan merata tetap menjadi salah satu tantangan terbesar di zaman kita. Bagian 9. Warisan abadi. Yerusalem adalah kota yang sulit dikategorikan. Ini adalah tempat dengan makna religius yang sangat besar, harta karun sejarah, dan kota metropolis modern yang bergulat dengan kompleksitas abad ke-21. Kisahnya adalah bukti kekuatan iman yang abadi, kompleksitas sejarah manusia, dan harapan abadi untuk perdamaian. Selama berabad-abad, Yerusalem telah menjadi sumber inspirasi dan kontroversi, tempat di mana kerajaan-kerajaan bentrok dan para nabi berjalan. Warisannya terus membentuk dunia kita, mengingatkan kita akan pentingnya dialog, pengertian, dan rasa hormat terhadap semua agama dan budaya. Saat kita melihat ke masa depan, mari kita berharap bahwa Yerusalem dapat menjadi simbol persatuan dan perdamaian, tempat di mana agama dan budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan secara harmonis, dan di mana gema sejarah menginspirasi kita untuk membangun dunia yang lebih baik untuk semua.